Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan meskipun lewat virtual. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini dapat kita syukuri sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan kita, mari kita buka, kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Kita bersyukur kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa micro teaching adalah sebuah pembelajaran yang dikemas secara mikro. Dikatakan mikro karena mengandung makna semua setting yang ada di dalamnya itu dipersempit. Waktunya yang seharusnya 45 menit atau 40 menit hanya dikemas menjadi 10 sampai 25 menit atau 10 sampai 15 menit. Dari sisi jumlah peserta didiknya yang kalau di kelas normal biasanya 30-an ya, itu kita hanya setting jumlah peserta didik kita kurang lebih 5 sampai 8 siswa. Kemudian dari cakupan materinya, kalau materinya itu mencakup satu pokok bahasan tertentu, tetapi di dalam pertemuan micro teaching biasanya hanya diambil sebagian saja dari materi dari suatu pokok bahasan ya, atau sub pokok bahasan. Oleh karena itu di dalam prosesnya seorang calon guru harus betul-betul menguasai gitu. Bagaimana bisa memanfaatkan waktu yang singkat itu, mulai dari membuka pembelajaran sampai kemudian menyampaikan materi inti, sampai kemudian yang terakhir melakukan penutupan atau menutup pelajaran. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya membuka bukan hanya kita mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi, tetapi lebih dari itu sebenarnya di dalam apersepsi itu seorang pendidik berusaha untuk melakukan upaya menggali, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam rangka supaya mereka itu fokus, supaya mereka fokus terhadap materi yang akan dibahas. Sehingga di dalam persepsi seringkali seorang guru itu melakukan review, kemudian seorang guru melakukan upaya bertanya gitu ya, dengan bertanya, dengan bercerita atau memutar film gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam membuka pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah menutup. Menutup berarti bukan sekedar mengucapkan tahmid dan juga salam, tetapi yang paling penting di dalam menutup adalah seorang pendidik itu mampu memberikan rangkuman materi apa yang telah dibahas pada saat itu, dan kemudian memberikan penguatan terhadap materi yang perlu dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, itulah fungsi dari membuka dan menutup pembelajaran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana menjelaskan pembelajaran. Baik, saya izin untuk share untuk
sharing materi. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan? Ya, di sini merupakan salah satu keterampilan inti ya di dalam micro teaching. Gitu ya. Jadi kalau materi yang kita sampaikan, maka salah satu intinya ada di dalam materi inti dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, jelas tidaknya materi inti ini sangat tergantung kemampuan seorang guru di dalam menjelaskan, mengartikulasikan bahasa yang dipakai dan fokus terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. Nah, apa sih sebenarnya keterampilan menjelaskan itu? Yaitu keterampilan yang harus dikuasai oleh guru agar dapat menyampaikan informasi isi pembelajaran kepada siswa. Sehingga di dalam poin ini, di dalam tahapan ini, atau step ini diharapkan betul-betul materi yang disampaikan itu harus dikuasai oleh seorang guru. Kadangkala ada seorang guru yang memang penguasaan materinya bagus, tetapi belum tentu di dalam menjelaskan. Sering kita dapati bahwa seorang guru itu dikenal seorang yang pinter menulis, cepat memahami, tetapi ketika menjelaskan belum tentu. Jadi kadangkala ada juga seorang guru yang kalau dari penampilannya biasa-biasa saja, tetapi kalau menjelaskan begitu gamblang, begitu lugas, begitu mudah untuk dipahami, sehingga materi yang disampaikan itu betul-betul sampai kepada peserta didik dengan baik. Dan memang salah satu tujuan dari keterampilan menjelaskan itu adalah menyampaikan isi informasi dari pembelajaran yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan di akhir pembelajaran peserta didik betul-betul memahami dan mampu menjelaskan, mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan pada saat itu. Nah, keterampilan menjelaskan harus disampaikan kepada peserta didik itu berupa pertama adalah menyampaikan informasi. Jadi materi yang disampaikan itu berupa informasi. Nah, karena bersifat informasi gitu. Karena sebuah informasi, maka yang paling penting bahwa informasi itu adalah sampai kepada penerimanya, yaitu peserta didik. Oleh karena itu, informasi itu harus jelas, harus dipahami oleh seorang guru. Seringkali kalau di dalam pembelajaran ketika seorang guru tidak menguasai materi dengan baik, maka belum sampai waktunya sudah selesai. Atau terlalu simpel di dalam menjelaskan, tidak ada penguatan-penguatan, tidak ada improvisasi yang itu nanti mempertajam materi yang disampaikan, mempertajam informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua, di dalam keterampilan menjelaskan adalah yaitu menerangkan. Jadi menyampaikan informasi, kemudian menerangkan. Nah, jadi kalau menyampaikan informasi itu kan menggunakan berbagai kanal ya. Salah satu kanalnya ya dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua melalui media. Media bisa LCD projector gitu ya, berarti ada materinya kemudian ditampilkan melalui LCD gitu. Atau juga menggunakan media lain, film atau contoh-contoh lain, atau melakukan observasi dan seterusnya, bisa saja seperti itu. Kemudian yang menjelaskan itu sendiri
Menjelaskan berarti adalah mentransfer ya, mentransfer pengetahuan kepada dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan jelas. Nah, itu namanya menjelaskan. Kemudian yang paling penting juga di dalam keterampilan menjelaskan adalah memberi motivasi. Sehingga bukan hanya sekedar materi itu tersampaikan, tetapi harapannya materi itu bisa membangkitkan motivasi dari peserta didik. Sehingga peserta didik punya ketertarikan, punya perhatian, punya keinginan untuk lebih tahu secara mendalam. Nah, ini yang paling penting. Sehingga di dalam proses ini kita harapkan nanti peserta didik bisa memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian di dalam keterampilan menjelaskan ini yang bisa disampaikan berupa mengajukan pendapat pribadi. Biasanya mengajukan pendapat pribadi adalah untuk memperjelas inti utama dari materi yang disampaikan. Ya, inti pesan yang disampaikan itu biasanya dikuatkan dengan pendapat pribadi. Karena pendapat pribadi ini merupakan bentuk dari pengetahuan yang sudah mengendap di dalam diri seorang guru yang sering disebut dengan pengalaman. Nah, makanya ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Jadi ini karena apa? Dia tidak hanya sekedar mengetahui, tidak sekedar memahami, tapi bahkan sudah pernah mengalami gitu. Nah, oleh karena itu pengalaman ini bisa disampaikan sebagai pendapat pribadi. Bisa jadi pendapat pribadi ini disetujui oleh peserta didik, bisa juga pendapat pribadi itu tidak disetujui oleh peserta didik. Namun yang paling penting bukan masalah disetujui atau tidak, tetapi yang paling penting apakah pengalaman pendapat pribadi itu bisa memperjelas isi materi yang disampaikan. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang menyampaikan informasi. Contoh adalah upaya memberitahukan, menyatakan bahwa ini adalah begini. Menceritakan, ya, menyampaikan fakta, memberikan instruksi. Contoh, toharoh terdiri dari wudhu, mandi, wajib, ya. Dan termasuk juga tayamum. Ya. Nah, kita menjelaskan, ya, menyampaikan informasi itu kepada peserta didik dengan bercerita, menyampaikan fakta, atau memberikan instruksi. Nah, orang yang mau memberikan instruksi tentu dia harus paham dulu. Kalau orangnya dia tidak paham, maka instruksinya akan tidak jelas. Maka si penerima instruksi pun juga akan mengalami kebingungan. Gitu. Sehingga bisa jadi antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi itu berbeda, tidak sesuai. Dan yang kedua menerangkan, ya. Itu berusaha menyampaikan berusaha untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan words, apa dan bagaimana. Isi bersifat pengertian atau istilah. Contoh, apakah toharoh, bagaimana toharoh menurut Islam, ya, bagaimana toharoh yang benar. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan. Ya, kalau menjelaskan itu lebih menggunakan dasar pertanyaan why atau what for. Ya. Sehingga kenapa kita harus bertoharoh? Untuk apa toharoh itu? Nah, sesuatu yang menunjukkan kausal. Kenapa bisa terjadi seperti ini?
penyebabnya apa, akibatnya apa, dan seterusnya. Jadi di sini untuk menjelaskan kita menggunakan pertanyaan adalah why dan what for. Tapi kalau menerangkan what and how. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya memberi motivasi. Ini sebagai upaya memberi dorongan, menimbulkan minat, perhatian, dan kemauan siswa. Guru berusaha menjelaskan mengapa materi perlu dipelajari, apa gunanya. Gitu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, diharapkan juga di dalam menyampaikan materi ini, dalam menjelaskan materi ini, nanti akan bisa membangkitkan semangat siswa untuk tahu lebih banyak. Gitu. Nah, ketika seseorang itu memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak, maka dia akan terlibat aktif. Akan merasa ada keterikatan antara dia dengan forum yang telah dia ikuti. Nah, inilah peran dari guru, bisa memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi dan mengambil manfaat dari proses yang telah dilakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengajukan pendapat pribadi tadi. Itu berisi pandangan pribadi tentang kejadian atau peristiwa atau keadaan. Biasanya diawali dengan menurut pendapat saya, disertai alasan atau fakta yang mendukungnya. Jadi seperti itu. Nah, ini penting, ya. Pendapat pribadi ini akan menjadi kuat ketika didukung dengan data yang valid, data yang reliable. Valid itu berarti sahih. Reliable itu berarti dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada institusi di mana kita bekerja, dan yang lebih penting adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Ini pentingnya keterampilan mengajukan pendapat pribadi. Nah, inilah saudara-saudara dalam bentuk bagan dan juga hasilnya. Di sini ada GS. G itu adalah menyampaikan informasi. Ya, menerangkan. G itu siapa? G itu guru. S itu siswa. Jadi dalam keterampilan menjelaskan itu, guru ketika menyampaikan informasi, maka harapannya adalah siswa itu menerima dan mengingat. Kalau guru menerangkan, harapannya ya siswa itu menerima dan mengerti. Kemudian kalau guru menjelaskan, peserta didik itu mengolah data dan menghubungkan antara dua hal. Jadi seperti itu. Itulah yang perlu ditanamkan di dalam keterampilan menjelaskan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini komponen-komponen keterampilan menjelaskan secara umum adalah orientasi pada atau pengarahan. Kemudian yang kedua, bahasa yang sederhana. Menjelaskan itu tidak harus dengan bahasa yang muluk-muluk. Jadi umpamanya menggunakan bahasa-bahasa milenial, kontemporer, tetapi justru orang nggak ngerti apa yang dimaksud itu. Nah, itu malah tidak baik.
Yang paling penting itu ya namanya keterampilan menjelaskan itu adalah materi itu bisa tersampaikan dengan baik, baik itu berupa pemahaman, pengetahuan, pemahaman, kemudian sintesis, analisis gitu, kemudian evaluasi. Nah, ini yang paling penting dalam komponen menjelaskan. Penting lagi supaya materi yang kita jelaskan ini bisa betul-betul sesuai, maka ya beri contoh yang banyak dan yang sesuai. Jangan sampai malah yang dicontohkan itu tidak ada hubungannya sama sekali gitu, dengan pelajaran yang dilaksanakan. Nah, di sini di dalam menjelaskan itu ya struktur materinya itu harus jelas ya. Konstruknya itu harus jelas. Dan yang penting juga adalah penekanan pada pokok-pokok. Maksudnya adalah pokok-pokok materi. Kemudian variasi dalam penyajian. Jadi kan pada saat keterampilan menjelaskan ini ya perlu variasi. Nah itu, jadi variasi. Kadang-kadang ada diem, kadang-kadang ada nada yang agak tinggi, kadang-kadang slow gitu, datar. Dibuat variasi. Tergantung konteks yang disampaikan. Berikutnya adalah latihan dan umpan balik. Nah, latihan berarti yang dipraktekkan. Setelah itu kemudian kita mencari feedbacknya. Tujuannya setelah kita menyampaikan kira-kira apa kekurangan-kekurangannya, apa yang sudah baik gitu ya. Nah dari situ nanti kita bisa mengerti. Setelah tahu oh kekurangan saya ini, maka harus diatasi dengan ini. Nah ini seperti itu ya. Nah di dalam keterampilan menjelaskan itu ada namanya orientasi atau pengarahan. Ini dimaksudkan agar peserta didik memperoleh informasi mengenai pokok persoalan yang akan dibahas atau untuk menempatkan informasi atau penjelasan yang akan disampaikan. Jadi seperti itu. Ya, yang berikutnya bahasa yang sederhana. Nah, penggunaan bahasa ini juga sangat tergantung ya. Bahasa itu sangat ditentukan oleh pemilihan kata-katanya, ungkapannya. Jadi kalau yang diharapkan ya bahasa itu jelas ya, mudah dimengerti, ungkapannya itu mudah diingat, volumenya juga bisa diatur gitu, tidak ngegas terus, gitu. Tapi juga tidak hanya simpel sekali gitu. Nah, perlu suatu waktu tetap menggunakan istilah-istilah yang populer, kontemporer. Tuh. Kalimatnya sederhana dan pendek, tidak berbelit-belit. Istilah asing atau baru ini harus dijelaskan. Jadi kalau ada istilah asing atau istilah yang baru itu harus dipahamkan dengan baik.
Hindari ungkapan yang kabur seperti mungkin, kira-kira, sementara, dan seterusnya. Menggunakan waktu diam sejenak untuk mengutarakan hal yang penting. Penggunaan contoh atau ilusi. Nah, penggunaan contoh atau ilustrasi itu dapat dipergunakan untuk memahami dalil, prinsip, dan generalisasi. Generalisasi itu adalah pemberlakuan secara umum. Oleh karenanya, pemberian contoh secara nyata, konkret, dan aktual menjadi sangat penting. Polanya dapat bersifat induktif. Ya. Induktif itu berarti dari khusus ke umum, sedangkan deduktif itu dari umum ke khusus. Struktur atau sistematika. Ini harus mengandung prinsip bahwa tutunan atau urutan langkah-langkah harus jelas menggambarkan inti pokok materi dengan mendukungnya dan dengan tekanan suara. Itu yang mengajar. Dan juga memanfaatkan tangga doa. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang struktur dan sistematika dalam keterampilan menjelaskan. Variasi itu menjelaskan materi agar siswa tidak bosan. Maka pendidik perlu melakukan keterampilan dalam bentuk kemudian latihan atau feedback. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan itu tidak hanya one way traffic, satu arah, tapi dengan two way traffic. Jadi lalu lintasnya itu dari kedua arah, bisa dari peserta didik ke guru atau guru ke peserta didik. Ada kombinasi antara kedua. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa keterampilan di dalam keterampilan menjelaskan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita menjadi lebih paham. Nah, jadi keterampilan ini sangat penting karena ini ada dan merupakan salah satu penunjang dari inti dari pembelajaran yang diberikan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu melalui slide ini selamat mempelajari dan mencoba mempraktikkan sendiri-sendiri di rumah terlebih dahulu. Demikian materi singkat pada kesempatan hari ini yang dapat saya sampaikan, terutama terkait dengan keterampilan menjelaskan atau explaining. Ya. Baiklah, mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.